selamat datang di video analisis saham bersama saya, Kalista Aulia Firnanda. Kali ini kita akan membahas tentang saham PT Bukalapak.com Tbk, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Jadi, kalau kalian penasaran apakah saham ini menarik untuk diinvestasikan, tonton video ini sampai habis ya. Oke, sebelumnya mari kita kenali dulu apa sih itu Bukalapak? Jadi, Bukalapak merupakan perusahaan yang didirikan pada 10 Januari 2010 oleh Ahmad Zaki dan timnya. Kantornya berada di Jakarta Selatan. Sampai tahun 2024 sekarang, perusahaan Bukalapak punya lebih dari 1.200 karyawan. Wow, bidang usahanya nggak cuma di e-commerce, tapi juga teknologi, platform online maupun offline. Selain itu, mereka punya beberapa anak perusahaan seperti PT Buka Pegadaian Indonesia dan iPrice Group. Di sektor teknologi, Bukalapak fokus pada perangkat lunak dan jasa internet. Keren ya! Setelah tadi kita kenali perusahaannya, kita langsung masuk ke analisis fundamental ya. Ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Angka-angka inilah yang menunjukkan kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada earning per share atau EPS. EPS adalah laba bersih per lembar saham. Selama 5 tahun terakhir, EPS Bukalapak cenderung fluktuatif, artinya keuntungan yang dihasilkan perusahaan tidak selalu stabil. Tetapi di tahun 2023, EPS-nya berada di angka 13,24 yang cukup baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ini menunjukkan ada perbaikan dalam kinerja perusahaan. Yang kedua, ada churn ratio. Di tahun 2023, nilainya mencapai 2,813. Artinya, aset lancar Bukalapak lebih dari 2 kali lipat kewajiban jangka pendeknya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan keuntungan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban dalam waktu dekat. Yang ketiga, ada return on asset atau ROA. ROA di tahun 2023 ada di angka 5,27%. Ini adalah ukuran seberapa baik perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan ROA di atas 5%, artinya Bukalapak cukup efisien dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Yang keempat, ada return on equity atau ROE. Pada tahun 2023, ROE tercatat sebesar 54,4%. Menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 74,6%. Meskipun menurun, angka ini masih cukup tinggi yang menunjukkan bahwa Bukalapak bisa menghasilkan laba yang signifikan dan modal pemegang saham. Selanjutnya, yang kelima ada price to earning ratio atau PER. Pada tahun 2023, PR Bukalapak ada di angka 17,371. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berarti harga sahamnya relatif lebih mahal dibanding pada tahun 2022. Yang keenam ada price to book value atau PBV. Nah, PBV Bukalapak berada di angka 0,51. Ini menunjukkan bahwa saham perusahaan ini dihargai lebih murah dari nilai bukunya. Dengan kata lain, saham Bukalapak dalam kondisi undervalue yang menarik bagi investor dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada rasio utang. Dari rasio debt to equity atau DER dan debt to asset atau DAR, terlihat bahwa Bukalapak memiliki tingkat utang yang sangat rendah dibandingkan modal dan asetnya. Ini artinya resiko keuangan perusahaan ini cukup baik. Setelah kita bahas fundamentalnya, sekarang yuk kita lihat analisis teknikalnya. Teknikal merupakan pergerakan harga saham Bukalapak yang digrafik dengan candlestick. Saya akan bahas beberapa momen penting yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Simak ya. Pertama, tanggal 21 November 2024. Di tanggal ini, harga saham Bukalapak berada di level support 119 dan resisten di 140. Support adalah level di mana harga cenderung berhenti turun, sementara resisten adalah level di mana harga sering kesulitan untuk naik. RSI atau Relative Strength Index ada di angka 43,7, yang artinya saham masih dalam kondisi netral dan belum menunjukkan adanya tekanan beli atau jual yang signifikan. Selanjutnya, di tanggal 26 November 2024, harga saham Bukalapak berada di level 121 dengan support masih di 120 dan resisten di 130 hingga 140.
Saat itu, RSI mulai mendekati zona oversold atau jenuh jual yang menandakan kemungkinan harga akan naik dalam waktu dekat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2024, saham tetap dalam fase konsolidasi, yaitu bergerak di kisaran sempit antara support 120 dan resisten 130 hingga 140. RSI di angka 40 menunjukkan bahwa momentum penurunan mulai melemah. Artinya, ada potensi pembalikan arah atau reversal menuju tren naik. Tanggal 6 Desember 2024, harga mulai stabil di sekitar 121 dengan indikator SMA atau Simple Moving Average mulai memberikan sinyal bullish atau penguatan. SMA adalah indikator tren yang membantu kita melihat arah pergerakan harga dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, tanggal 10 Desember 2024, di tanggal ini harga saham naik ke 130 mendekati resisten di 135. RSI sudah naik ke angka 61,22 yang menandakan bahwa saham mulai masuk ke momentum bullish. Meskipun mendekati zona overbought, jika harga berhasil menembus resisten di 135 dengan volume yang besar, kemungkinan besar tren bullish akan berlanjut. Tapi kalau gagal menembus, harga bisa kembali turun ke level support di 120. Secara teknikal, grafik-grafik tadi menunjukkan bahwa saham Bukalapak sedang mencoba untuk menguat setelah melalui periode konsolidasi. Namun, investor harus memperhatikan level resisten di 135 dan volume perdagangan untuk memastikan keberlanjutan tren naik. Jadi kesimpulannya, dari analisis fundamental kita bisa lihat bahwa Bukalapak adalah perusahaan yang cukup sehat secara keuangan dengan angka PBV yang menunjukkan saham di undervalue. Sementara itu, dari sisi teknikal, saham ini sedang dalam fase transisi dan konsolidasi ke potensi tren naik. Namun, level resisten di 135 menjadi kunci penting untuk menentukan apakah tren bullish ini akan berlanjut. Jadi, buat kalian yang tertarik, terus pantau pergerakan harga dan volume perdagangan sebelum mengambil keputusan investasi. Demikian analisis saham Bukalapak kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video analisis saham berikutnya. Bye-bye.